segala yang dipunyainya. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini ini bercerita tentang bagaimana Raja Daud memindahkan tabut Allah. Tabut Allah itu bisa saya katakan sebagai lambang kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadirannya Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi kalau bangsa Israel pada zaman dahulu ingin melihat kehadiran Tuhan, mereka cukup bawa tabut Allah. Mereka cukup melihat tabut Allah. Nah, maka itu malam hari ini saya berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, karena kita butuh kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita, kita butuh kehadiran Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak hadir dalam rumah tangga kita, maka mustahil ada perkara besar yang terjadi. Maka malam hari ini pastikan agar setiap kita mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Baik itu dalam bisnis kita, dalam usaha, dan juga mungkin yang masih sekolah, dalam studi, kita butuh kehadiran Tuhan. Dan kalau kehadiran Tuhan itu ada dalam pribadi kita, dalam apa yang kita kerjakan, saya yakin percaya ada kuasa mujizat Tuhan, perkara-perkara yang besar yang akan dinyatakan. Nah, cerita ini Bapak Ibu Saudara bercerita tentang Daud yang memindahkan tabut Allah dari satu daerah yang bernama Kiryat Yarif, mau dipindahkan ke kota raja, ke tempat di mana Daud berada. Tetapi ada satu peristiwa yang menurut saya ini perlu kita pelajari, yaitu dalam Daud memindahkan tabut Allah itu ternyata ada satu masalah. Ada seorang yang bernama Uza yang bertugas untuk mengangkat tabut Allah itu ketika dipindahkan. Dia mengalami kematian, disambar oleh Tuhan saat dia hendak menolong ketika tabut Allah itu tergelincir, sehingga Daud merasa ketakutan di situ, sehingga Daud juga marah. Alkitab bilang Daud marah dan ketakutan, sehingga tabut Allah itu dipindahkan ke rumah Obed-Edom di ayat yang kita baca ini. Dan apa yang terjadi ketika tabut Allah itu dipindahkan ke rumah Obed-Edom? Di situ berkat Tuhan melimpah atas rumah tangga Obed-Edom ini. Kalau kita membaca ayat yang sudah saya bacakan tadi, kita dapat melihat bahwa di situ selama 3 bulan tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, dan di situ juga berkat Tuhan dicurahkan. Maka itu saya mau katakan kepada kita semua, ketika hadirat Tuhan, ketika kehadiran Tuhan ada dalam satu rumah tangga, di situ ada berkat Tuhan yang dinyatakan. Apa berkatnya? Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat 14 ini, dikatakan bahwa segala yang dipunyai, artinya semuanya yang dipunyai oleh Obed-Edom itu diberkati Tuhan. Mungkin saja pada saat itu dia punya ternak, dia punya peliharaan sebagai mungkin pencarian mereka. Di situ Tuhan memberkati, melipat gandakan. Maka itu untuk Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini bisnis, buka usaha dan sebagainya. Saya yakin percaya kalau ada Tuhan di sana, kalau Tuhan hadir di sana, maka berkat akan melimpah. Maka usaha Bapak Ibu Saudara bisa naik, diangkat oleh Tuhan. Nah, ini dikatakan segala kepunyaan Obed-Edom, artinya semuanya apa yang ada di rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara merindukan hal ini. Amin. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, apalagi yang diberkati? Kalau kita melihat dalam 1 Tawarik ini pasal 26, kita akan menemukan bahwa Obed-Edom mempunyai 8 orang anak. Ini artinya apa? Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang keturunan, keturunan yang diberkati oleh Tuhan, keturunan yang diberikan oleh Tuhan. Hari-hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, banyak baik itu orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang percaya belum memiliki anak, belum memiliki keturunan. Tapi saya yakin percaya Bapak Ibu, ketika ada kehadiran Tuhan di sana, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Ada keturunan yang diberikan. Kalau kita melihat dalam pasal 26 1 Tawarik ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Obed-Edom ini mempunyai 8 orang anak. Itu artinya keturunannya diberkati atau diberikan oleh Tuhan. Nah, itu hal yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 26 juga 1 Tawarik ini, Bapak Ibu bisa melihat keturunan daripada Obed-Edom ini sebanyak 62 orang jumlahnya, itu menjadi orang yang gagah perkasa. Itu menjadi orang yang cakap. Bahkan mereka bertugas
di tempat di mana Daud menjadi raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan itu memberkati seluruh aspek kehidupan daripada Obed-Edom ini. Dan saya akan percaya Bapak Ibu Saudara merindukan agar setiap aspek kehidupan kita diberkati oleh Tuhan.